Satu berita yang saya maksud terbaru dan saya anggap ini ada kaitannya dengan deklarasi atau dukungan Prabowo Gibran 2 periode, itu adalah berita terkait hakim di sebuah persidangan kasus korupsi di Jalan Sumatera Utara yang kemudian hari ini meminta Bobi Nasution atau menantunya Jokowi itu untuk dihadirkan di sidang selanjutnya. Jadi pernyataan dari majelis hakim itu jelas, clear sekali, meminta kepada KPK untuk menghadirkan Gubernur Bobi. Ya, karena dari fakta-fakta persidangan, dari jalannya persidangan, dari apa yang sudah didapatkan oleh para hakim ini, itu kayaknya memang Bobi Nasution sangat-sangat dicurigai terlibat dalam kasus korupsi ini. Bukan sebatas karena topan dekat dengan Bobi seperti yang diberitakan oleh banyak media gitu ya, tapi memang dari tanda-tandanya kayaknya emang ini Bobi yang main gitu ya. Karena ini adalah sebuah korupsi bersama yang begitu rapi sekali, tersusun begitu rapi dan direncanakan memang nampaknya hanya untuk korupsi aja. KPK pastikan OTT Immanuel Ebenezer bukan pengalihan isu kasus suap di Sumatera Utara yang menyeret Bobi Nasution. Iya ya, kasus suap Sumatera Utara yang melibatkan Gubsu Bapak Bobi Nasution itu kemana ya? Kok udah nggak ada? Kok udah nggak rame lagi? Udah di-step kasusnya atau dihapus? Ya, kasusnya udah nggak ada. Kok nggak rame lagi? Atau sudah ditelepon sama Bapak? Kasus yang melibatkan Sumut nggak usah diangkat-angkat lagi, nggak usah dirame-ramekan lagi. Apa ya? Netizen semuanya, gimana menurut kalian? Baru sadar saya kalau kasus suap di Sumut itu sekarang udah nggak ada di peredaran, udah nggak ada di berita ya kan? Menurut kalian ada apa? Ada yang tahu? Dijawab ya. Pak Joko. Pak Joko. Menguji nyali KPK periksa Bobi. Apakah KPK ini memiliki nyali untuk memeriksa Bobi? Atau sekadar dia mendalami saja? KPK udahlah, nggak perlu ada KPK lah. Mendingan dana yang untuk KPK itu difokuskan ke penegak hukum lain dengan tuntutan mereka bekerja lebih serius. Jadi bubarkan KPK itu. Ya kalau tidak berani, tidak jujur ya bagaimana kita bilang KPK itu hebat? Karena faktanya korupsi masih hilir mudik gitu. Masih lalu lalang korupsi itu. Dengan sangat mudah di depan hidung para penegak hukum. Nah kalau itu yang terjadi ya buat apa gitu loh. Masuk akal. Iya kan? Kalau enggak ya sudahlah, tutup saja tuh kantornya. Bobi Nasution kembali menunjukkan ketidakpahamannya tentang pemerintahan. Bobi Nasution ramai dikabarkan, beritakan menjadi perbincangan publik karena meminta mengganti plat nomor Aceh ke plat nomor Medan, BL ke BK. Saya tidak mau mengatakan BK itu Sumatera Utara karena banyak kabupaten di Sumatera Utara sudah memiliki plat nomor sendiri. Bobi Nasution meminta plat Aceh BL diganti ke plat BK untuk bisa beroperasi di Sumatera Utara. Saya mau mengatakan ini adalah sebuah kedunguan yang terlalu dalam karena tidak ada larangan dimanapun di negara ini sebuah mobil plat nomor daerah tidak boleh beroperasi di daerah lain. Tidak ada hambatan, tidak ada larangan. Semua mobil dengan plat nomor di Indonesia boleh beredar bebas di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Kalau Bobi ingin mendapatkan nilai tambah dari kendaraan plat daerah yang beroperasi penuh di daerah Sumatera Utara, maka keluarkan pergub atau perda yang mengatur itu untuk mendapat retribusi tambahan bagi maintenance perawatan jalan yang digunakan oleh mereka. Jadi bukan menyuruh ganti plat nomor. Bobi, setelah kau ribut dengan Aceh soal 4 pulau beberapa bulan lalu, dan sialnya masyarakat Sumatera Utara malah mendukung Aceh, sekarang kau mau mempermalukan rakyat Sumatera Utara lagi. Jangan sampai rakyat Sumatera Utara itu dianggap bodoh oleh orang Aceh. Kau belajarlah sedikit. Mengganti plat nomor itu adalah bentuk ketidakpahamanmu tentang pemerintahan. Kita bukan negara federal. Kita bukan negara serikat. Tapi kita NKRI, negara kesatuan, maka mereka boleh bebas beroperasi dimanapun.
Kalaupun mereka beroperasi 24 jam penuh di wilayah Sumatera Utara, maka buat pergubnya atau perdanya, setiap kendaraan yang beroperasi penuh dari luar daerah di kota Sumatera Utara, maka wajib membayar retribusi tambahan kepada Pemda Sumatera Utara. Itu yang harus kau lakukan. Bukan malah menyuruh ganti plat nomor. Kasih dengan alasan off-road. jadi mereka ini bikin off-road gitu ya. Terus kemudian diarahkanlah ke lokasi tersebut gitu ya, lokasi jalan yang akan dibangun. Itu menurut keterangan para saksi itu katanya ya hanya off-road saja, kemudian diarahkan ke jalan itu gitu. Itu bukan meninjau lokasi untuk pembangunan, enggak, cuma off-road katanya. tapi hakim mencurigai bahwa itu nampaknya sengaja disetting sedemikian rupa, dibuat seolah-olah off-road, dan kemudian warga setempat membentangkan tulisan dukungan agar jalan ini diperbaiki gitu. Ya padahal emang drama semua. Emang Bobby sebenarnya sedang survei kayaknya gitu ya, bukan sedang main off-road tuh. Tapi dibuat seolah-olah itu off-road gitu, dan warga setempat itu menyuarakan aspirasinya sehingga ke depan akan ada alasan untuk melakukan pembangunan jalan di sana. Disetting semua sedemikian rupa. Masalah terbesar dari kasus korupsi ini adalah anggaran jalan ini, dua anggaran tersebut senilai 165 miliar itu nggak ada dalam APBD. Nggak ada gitu. Itu hanya diada-adakan lewat cara Topan yang meminta pergeseran anggaran kepada Bobby. Dan pergeseran anggaran yang dilakukan ya sesuai dengan aturan gitu ya. Itu digunakan pergub atas nama Bobi Nasution sebagai gubernur, dan kemudian geserlah anggaran itu sebesar 165 miliar rupiah. Dan pergeseran anggaran ini kayak antara mereka aja. Kayak nggak terbuka gitu ya. Karena Sekretaris Dinas PUPR atau Haldun ketika ditanya soal pergeseran anggaran ini, itu siapa yang bertanggung jawab? Ya jelas jawabannya adalah ya gubernur gitu. Kalau APBD kan disahkan sama DPRD. Kalau pergeseran anggaran nggak ada pengajuan kepada DPRD atau usulan, nggak ada. Itu langsung digeser aja sama pergub gitu. Ya nggak tahu itu boleh atau enggak, atau di tempat lain ada nggak kayak gini gitu ya. Dan Sekretaris Dinas PUPR yang lain itu juga mengklaim bahwa dalam proses pembangunan jalan ini mereka bagian Dinas PUPR itu tidak dilibatkan dari mulai perencanaan sampai eksekusinya gitu. Jadi perencanaannya mereka nggak ngerti, tiba-tiba ada pergeseran uang. Pokoknya semuanya tuh ditentukan sama si Topan gitu. Dan Ya, halo teman-teman, kembali bersama saya di channel ini, ya channel Indonesia 2045. Ya, kawan-kawan, saya minta maaf, ya saya rebahan ya untuk mengulas soal kasus PUPR yang di Sumut kemarin. Ada salah satu pernyataan hakim ya di Sumatera Utara yang menggemparkan dan bahkan mengejutkan ya berita ini, bahwa ya Bobby harus menghadiri, atau mungkin bisa kita sebut ya KPK harus hadirkan Bobby lah begitu, atau setidaknya menyelidiki atau memeriksa, kurang lebih seperti itu ya. Tapi memang ya belum tentu pasti bersalah atau tidak, ya pastinya ya seenggaknya kan dipanggil ya, kurang lebih begitulah ya. Karena juga memang sebetulnya ini menjadi kesempatan KPK untuk mengembalikan marwahnya, untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap KPK. Karena teman-teman, ya netizen tentu masyarakat Indonesia hari ini banyak dugaan dan bahkan tuduhan terhadap KPK. KPK tidak berani memeriksa yang namanya keluarga Jokowi. Nah, saya nggak tahu kenapa pernyataan itu sering saya baca dan saya dengar gitu ya. Apa karena memang ada sesuatu atau apa sebetulnya? Ya selain memang Topan Ginting ya kawan dekat Bobby, selain itu tetapi ya ini bukan persoalan soal si Topan Ginting hubungannya apa dengan si Bobby, bukan. Tapi ya memang ya setidaknya dihadirkan, kurang lebih seperti itulah.
Karena juga saya sering sekali membaca bahwa ini kan kayak gimana ya, kayak cepat banget gitu ya, baru dilantik langsung ada kasus kan gitu ya. Apalagi baru-baru ini ada juga tuh Bobby katanya ya kalau ada mobil beroperasi di Sumut ya harus pakai BK, plat nomor gitu ya, BK. Kemarin ada tuh yang dari Aceh diberhentikan BL, ini harus diganti ke BK katanya begitu. Jadi saya agak-agak gimana gitu ya. Emang harus gitu ya. Barangkali ada yang lintas misalnya atau apa gitu ya, harus diganti dulu. Nanti kalau balik lagi ke Aceh ganti lagi BL, ganti lagi BK, bolak-balik gitu, ganti sana ganti sini, ganti sana ganti sini. Ngapain coba seperti itu? Ini kan kayak semacam membuat aturan-aturan yang menyulitkan rakyat Indonesia begitu ya. Bukan hanya berbicara Sumut atau Aceh aja kan begitu. Atau juga sama-sama bayar pajak untuk negara juga kok ya. Ini saya kira ya nggak usah terlalu berlebihan gitulah ya. Tadi sebetulnya kita sudah banyak dengar pada penyampaian cuplikan video sebelumnya, tapi saya kira kawan-kawan mungkin ada yang berpendapat atau penilaian, nanti boleh silakan sampaikan ya. Saya ingin coba melihat di sini ada penilaian-penilaian dari masyarakat ya. Serba gagal, mau nyaplok pulau tidak jadi, mau nyaplok uang rakyat ketahuan, nyaplok aspal saja biar berasa kerasnya. Ya. Bukan sekedar coba ini saya malas nih, ini banyak sekali. Nah, coba kita lihat. Sepandai-pandai tupai melompat, suatu saat akan jatuh juga. Ingat ya, yang mustahil bagi manusia, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jika Tuhan menghendaki, dalam hitungan detik bisa terjadi. Tangkap dan penjarakan Jokowi, Gibran, Bobby Nasution, dan anjing-anjingnya. Usut terus Blok Medan dan pembangunan jalan di Tapsel. Sehat dan sukses ya, Mas Alif. Nah, tadi kita dengar penyampaian dari Bung Alifur Rahman misalnya. Jadi memang terlibat atau tidaknya, tapi kan indikasi atau dugaan-dugaan itu mengarah ke sana. Gak mungkin dong Bobby gak terlibat, gak mungkin Bobby gak tahu menahu misalnya, contoh seperti itu. Ya makanya tadi dia setidaknya dihadirkan saja, diusut, diperiksa, dan diselidiki. Ya terlepas terbukti atau tidaknya nanti soal lain. Ya saya kira ini menjadi kesempatan KPK untuk mengembalikan marwahnya, biar nanti masyarakat tidak lagi menuduh ataupun menduga bahwasanya KPK tidak berani atau KPK tidak punya nyali, KPK ciut kalau dengan keluarga Jokowi. Lagian apa sih yang ditakutkan sama Pak Jokowi? Pak Jokowi udah selesai kan gitu ya. Udah selesai, ngapain lagi dia harus takuti? Sekarang presidennya Pak Prabowo. Ya, jadi nggak perlu takut-takut lah KPK ya. Sikat aja terus. Jangan kasih kendor. Yang namanya korupsi, sikat. Siapa nanti yang mungkin ada ancaman-ancaman dari pihak-pihak luar misalnya, jangan khawatir lah. Rakyat akan membela itu. Ya, akan membela KPK lah. Ya, saya kira. Karena masyarakat hari ini nggak ada yang suka sama orang-orang yang koruptor gitu ya. Jadi untuk Pak Bobby tadi terlibat atau tidaknya, ini kan harapan masyarakat juga diperiksa. Bahkan kemarin kan banyak juga desakan-desakan agar Bobby dipanggil kan gitu ya. Dan Pak Bobby saya kira ya pasti hadir lah. Pasti berkenan lah kalaupun KPK memanggil, pasti hadir lah. Ya pasti, itu pasti saya kira beliau pasti setuju saja kan gitu ya. Kemudian ini coba saya lihat. Kenapa ya para penegak hukum di negeri ini kalau menangani kasus para pendosa bangsa dan para koruptor kok kurang greget? Kalau masalah Jokowi dan ternaknya menggaungkan Prabowo Gibran 2 periode untuk cuma alihkan perhatian publik aja dari kasus yang menimpa sekeluarga Jokowi. Gak mungkin bro jadi tersangka kalau yang bawa Jokowi aman. Jokowi ampuh, orang pintar Indonesia manut sama Jokowi. Nah saya nggak tahu kenapa sih Pak Jokowi lagi gitu ya. Ngapain takut sama Pak Jokowi? Udah selesai beliau menjabat ya. Gak perlu lah ada yang takut-takuti. Hukum itu semua di mata hukum semua sama saja. Nggak ada yang istimewa, nggak ada yang karena si A, si B, nggak ada ya. Semua sama saja di mata hukum. Saya kira kita tahu lah itu ya. Nah kemudian keluarga korup semua yang anak menantu bapaknya apalagi terkorup dunia finalis ketiga. Ini ketiga ya harusnya ya. Versi OCCRP ya.
geser dana proyek jalan, ya, dananya geser ke dompetnya masing-masing. Tidak ada kejahatan yang sempurna. Ingat itu para koruptor. Ini bayangin, harusnya membangun jalan tapi dikorupsikan, itu pun dengan waktu yang singkat gitu ya. Tadi kan sudah kita dengarkan penjelasan pada cuplikan video sebelumnya. Nah, coba kita lihat. Mungkin saja memang Bobby dihadirkan, tapi melihat para penegak hukum yang sampai sekarang masih tajam ke bawah dan tumpul ke atas, akhirnya bisa ditebak dia cuma dihadirkan saja dan tidak bakal terjadi apa-apa. Omon-omon seperti biasa. Nah, bayangan, nggak percaya lagi masyarakat atau netizen itu. Ya. Saya kira mungkin itu sajalah. Kalau teman-teman punya pendapat lain, boleh silakan sampaikan. Dari saya itu saja. Terima kasih, salam, dan sampai jumpa.